Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Datuk Kepala Desa yang turut hadir membersamai kita malam ini, yang sama kita hormati Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, tua-tua tenggana yang alim ulama, para imam dan khatib, panitia peringatan Maulidir Rasul yang kami hormati, segenap jemaah Musalla Al-Kautsar, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Yang kita sayangi tentunya anak-anak kita yang turut hadir memeriahkan acara kita malam ini. Sudah hadir di depan kita bersama anak-anak kita yang tadi membacakan, menyanyikan lagu yang indah di hadapan kita bersama. Kita doakan semoga anak-anak kita ini insyaallah ta'ala jadi pejuang-pejuang Islam di masa depan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi Bapak Ibu menengok wajah-wajahnya ini calon-calon pemimpin. Amin. Yang baju putih ini sedang makan, tak nampak giginya waktu makan. Ketika pemimpin itu menjaga wibawa seperti itu. Dari wajahnya saja calon Presiden Republik Indonesia. Amin. Tahun 2100. Amin. Yang di sebelah sini, yang tadi megang mikrofon ikut menyanyi, dari wajahnya calon Gubernur Provinsi Jambi. Amin. Sementara yang di tengah sedang minum, calon Ketua DPR. Tapi jangan kabur ke Singapura ya. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, duduk sopan, duduk tertib, boleh makan, boleh minum, tapi sopan, tertib. Kita bikin kontrak politik. Ustaz tak lama ini, waktu sangat sebentar. Kalau kita lagi bicara di depan, kita semua ya, berarti kalau Ustaz bicara di depan kita, siapa yang duduknya paling sopan, duduknya paling rapi, diperhatikannya ceramah yang sebentar ini, antusias dia, penuh perhatian, tidak ngomong kawan kiri kanan,
di akhir acara nanti akan kita pilih siapa yang betul-betul beradab dan sopan dapat hadiah dari panitia. Ustaz Agung, siap? Ya. Siap. Amplopnya sudah disiapkan. Nah, sudah disiapkan. Atau nanti akan kita buat nanti tanya jawab. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz akan dikasih hadiah dari panitia. Siap? Siap. Sekali lagi kurang semangat. Siap? Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama sekali puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini malam, kalau saya pribadi, jadwal Maulid Nabi yang pertama. Sama Pak? Pak Kades. Malam ini kita memperingati ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kediaman kita masing-masing menuju musola Al-Kautsar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi Maulid Nabi itu? Kata Imam Suyuti rahimahullah, ulama besar Imam Suyuti. Kata beliau, isi Maulid Nabi itu 4. Berapa? 4. Isi Maulid Nabi itu 4. 1. Qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dibacakan ayat suci Al-Quran. Tadi kita sudah dengar qori'ah kita. Saya yakin beliau juara 1 tingkat apa? Kampus. Kecamatan, kabupaten, tingkat desa. Luar biasa. Luar biasa. Juara 1 tingkat desa, kita sudah dengar suaranya tadi. Sudah dibacakan Al-Quran. Yang kedua, wa qira'atu akhbaril waridah. Membacakan sejarah hadis tentang Nabi Muhammad. Ini sedang berlangsung. Nanti Ustaz tanya. Yang kedua, habis baca Quran ada mau'izah, ada ceramah, tausiah. Yang ketiga, ijtima'un nas, manusia berkumpul. Ini kita berkumpul di satu tempat, ada yang tua, ada yang muda, ada yang lansia, ada yang masih remaja. Kita semua berkumpul bergembira. Lalu simatu yakuluna, mereka dihidangkan makan dan minum. Bapak Ibu, apa semua sudah dapat? Ya. Ibu di belakang sudah dapat, Bu? Sudah habis malahan. Pak di belakang dapat nih? Dapat. Udah pohon dari mana? Enggak nampak. Di belakang. Di luar. Dapat enggak bagian beliau? Dapat ya? Sebelah sini ibu-ibu dapat. Justru saya yang paling kecil nampaknya. Bapak Ibu, kalau Maulid Nabi isinya yang 4 ini, baca Quran, tausiah, manusia kumpul-kumpul sama-sama di satu tempat, lalu ada makan minum. Kata Imam Suyuti, bukan saya. Kata Imam Suyuti, yuthabu sahibuha biqadri ta'zimin Nabi. Maka yang hadir berkumpul di malam itu atau di hari itu, yang datang ke sini, maka dia, kata Imam Suyuti, dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala karena memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ikhlaskan niat kita datang ke sini bukan karena segan, bukan karena si A dan si B. Niat kita lillahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Beliau kekasih kita,
pejuang kita, yang memberikan kita ajaran dan tuntunan. Dan malam ini kita peringati maulid atau kelahirannya. Banyak-banyak kita membaca sholawat salam kepada beliau. Mudah-mudahan dengan sholawat salam kita itu, kita diakui di yaumil akhir kelak sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz, sebelum ceramah, kalau maulid Nabi biasa Ustaz di tempat manapun saya selalu buat tanya jawab. Ini siap-siap, nanti dicatat namanya ini sebelum kita lanjut. Bapak Ibu hadirin, sebelum lanjut ceramah maulid kita yang sebentar aja ini, ada tanya jawab dulu. Ini mau mengenal tes. Kalau di pendidikan namanya pretest. Mau mengenal sejauh mana pemahaman kita tentang Nabi Muhammad. Pertanyaannya, nanti kalau tidak dapat bisa kita lempar kepada bunda-bunda kita di belakang. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Caranya, teknisnya, unjuk tangan, unjuk gigi. Unjuk tangan begini. Unjuk gigi itu bukan. Maksudnya ngomong, jawab. Pertanyaannya, soal siapa nama istri Nabi Muhammad yang berasal dari negeri Mesir? Ini ada orang Mesir di sini, kawan kita. Saya tanya beliau orang Mesir, ya. Karena beliau orang Mesir, ada istri Nabi Muhammad yang berasal dari negeri Mesir. Jangan lihat Google gagal. Lihat Google gagal. Siti, itu dari Mekah Ananda. Siti Aminah ibunya. Siti, jangan lihat Google, lihat Google. Siti Khadijah dari Mekah Ananda. Kita pindah ke ibu-ibu dulu, bunda-bunda yang memuliakan, jangan lihat Google, tidak jadi. Siapa nama istri Rasul yang berasal dari negeri Mesir? Siti Fatimah anaknya. Lihat Google dah. Ustaz Agung catat benar. Siti Maria Al-Qibtiyah. Jangan seperti di masjid yang lain. Di masjid lain ada PD bapak-bapak, Pak. Ustaz saya. Siapa, Pak? Siti Badriah. Itu bukan istri Rasul. Itu nyanyi dangdut. Siti Maria. Siapa tadi yang menjawab? Siapa namanya? Afwan. Selpan Ustaz Agung. Selpan siap-siap dapat hadiah. Oke, nanti ada lagi tanya jawab ya. Duduk yang sopan, duduk yang rapi. Bapak Ibu, kita lanjut. Sebelum lanjut juga kita ingatkan Bapak Ibu, ini majelis ilmu. Ini majelis ta'lim. Ini majelis zikir. Ini majelis mudzakarah. Mengulang-ulang kajinya kita malam ini. Ya. Ini mengulang-ulang kaji. Tiap tahun kita sudah Maulid Nabi. Ya. Banyak guru dan tuan-tuan guru kita sudah menyampaikan tausiah. Kenapa kita ulang-ulang tiap tahun? Karena kita cinta kepada Rasul. Kita ulang tiap tahun biar bertambah lagi wawasan kita. Bak kata pepatah Melayu, enak makan dikunyah-kunyah, lancar kaji diulang-ulang. Bak kece kurang Padang, pasa jalan dek Batam puah, lancar kaji dek Baulang. Atau seperti kata orang Batak, tak dapat saya pantun. Tak ada, tadi pohon tak ada, dapat tak ada. Bapak Ibu hati-hati kalau kita mendengarkan kajian yang sebentar ini, kajian itu tidak sama dengan mendengarkan musik. Bapak Ibu bisa dicek. Kalau sudah mendengarkan ceramah
Yang saya cek ya, ini di mana-mana saya sampaikan selalu sebelum kita lanjut. Baik ceramahnya pagi, siang, sore, malam. Halo. Tentunya yang hampir mana ini yang mau dapat bagian nanti dari panitia? Siap, Ustaz Agung ya? Sudah ya? Dan siapkan ya? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kita tadi? Siang, sore, pagi ya. Bapak Ibu, di mana-mana kami ceramah yang kami tengok, baik ceramahnya pagi, baik ceramahnya siang, baik ceramahnya sore maupun malam, ada satu yang unik. Apa itu? Mata kita biasanya susah kompromi. Ya, kalau sudah dengar ceramah, jangankan ceramah biasa, khutbah Jumat yang wajib saja di masjid sama. Pas khatib naik di atas mimbar, rame-rame jamaah kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Sudah ada yang baca doa itu di belakang, Bu? Belum ya? Belum ada, Bu ya? Semangat, Bu ya? Belum ada, Pak ya? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah, duduk sopan. Mana tadi yang duduk sopan? Iya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu dan sikon kita langsung saja. Judul ceramah kita malam ini, kalau temanya sudah ada, meneladani akhlak Rasulullah untuk mewujudkan umat yang beradab dan bermartabat. Itu tema besarnya. Judulnya itu setanya loh. Judulnya apa? Judul ceramah kita malam ini adalah Aku Jatuh Cinta. Aku jatuh. Itu Bang. Aku jatuh cinta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar di abad pertengahan namanya Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini mengatakan dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kata beliau, ada 3 sebab orang jatuh cinta. Ini kajian kita sampai selesai. Ada 3 penyebab orang jatuh cinta. Hampir semua jenis cinta penyebabnya itu 3 ini. Dan 3 cinta ini nanti akan kita hubungkan dengan Nabi kita. Singkat saja karena waktu. Yang pertama, orang jatuh cinta karena fisiknya yang bagus. Suratul jamilah, gambar-gambar yang bagus, wajah yang bagus, pemandangan yang indah. Sama dengan dosen, guru, Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru dan dosen, biasanya yang dikenalnya itu, kalau tidak mahasiswa yang paling dikenalnya itu 3. Kalau tidak mahasiswa yang paling pintar, itu mahasiswa yang paling madan. Maksud padanya madan, maksud jamin itu apa? Lolo. Yang ketiga biasanya yang diingat oleh mahasiswa pada dosen, katanya Ustaz Agung, mahasiswa yang paling pintar di kelas, atau mahasiswa yang paling madan, atau nomor 3, mahasiswa yang paling cantik atau paling ganteng. Yuk.
Sekarang pertanyaannya, kalau ukurannya fisik, kalau ukurannya ganteng, apa Nabi Muhammadnya orang ganteng? Saya ditanya mahasiswa, katanya begini, saya tanya, siapa Nabi dan Rasul yang paling ganteng? Jawaban mereka apa? Nabi Yusuf. Apa benar Nabi Yusuf itu orang paling tampan? Ternyata tidak. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama besar dari Mekah, dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, Nabi Muhammad ini orang paling tampan sejagat raya. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai di masa yang akan datang, tidak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad. Kata Sayyid Alawi, kalau kita persentasekan, kita buat persentase, Nabi Muhammad ini dapat ketampanan itu 50%. 50%. Nabi Yusuf paling tampan yang kita kenal tampan itu dapat bagian 25%. 50% untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, sisanya 25% itulah yang dibagi-bagi sama kami semua bapak-bapak ini. Jadi Bu, kalau nanti balik ke rumah, tolong perhatikan wajah suaminya Bu. Tolong perhatikan wajah suami, wajah bapak. Renungi Bu, kira-kira berapa persen lah dapat suami Bu? Ya Pak. Saya juga tidak tahu Pak, berapa persen saya dapat. Ya Bu. Tapi kenapa Nabi Yusuf lebih terkenal tampan? Jawabannya, kata Sayyid Alawi Al-Maliki, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad itu dikasih hijab. Dikasih masing-masing 10 hijab. Nabi Yusuf 10 hijab, Nabi Muhammad 10 hijab. Hijab itu penghalang biar tidak langsung nampak. Ibarat HP, ibu-ibu, ibarat HP. Kalau kita buat warnanya yang paling terang, maka kita kontras, maka kita susah menengok. Maka kita kurangi kecepatannya, cahayanya. Bahkan sebagian kawan-kawan ditambahnya lagi dengan layar tambahan, biar ramah di mata kita. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad itu sama-sama dikasih 10 hijab. Bedanya Nabi Yusuf 10 hijab itu sudah diangkat di dunia, maka terkenallah beliau di dunia ini paling tampan. Bahkan di Al-Quran kita baca, ketika beliau melewati wanita-wanita yang istana yang mengundang beliau, mereka terpana, terpaku, terpesona, terkesima, terheran-heran, terkagum-kagum, terpukau, apalagi bangsa, apa lagi? Terapa lagi? Bahasa Jatim, terapa lagi? Terpikat apa? Terpikat. Sampai-sampai disebutkan dalam Quran, ketika wanita-wanita yang diundang oleh Sulaikha, yang mengejek-ngejeknya, yang membuli dia karena dia berani menggoda Yusuf anak angkatnya, diundangnya wanita-wanita pembesar di kota itu, berkumpul mereka, lalu dipanggillah Nabi Yusuf untuk lewat, dikasih buah satu-satu. Ketika mereka mengiris buah, kita semua tahu ceritanya, bukan buah yang mereka iris, tapi tangan mereka yang teriris. Dan mereka tidak sadar, dari mulut mereka berkata, in hada illa malakun karim. Yang kita tengok ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang mulia. Saking ganteng dan tampan. Kira-kira bapak-bapak musola Al-Kausar sudah berapa yang mengiris-iris tangan? Dulu bapak-bapak waktu masih ganteng-gantengnya dulu, cewek-cewek mengiris tangan, saking apanya, saking ganteng. Ada limon apa? Ada ya. Lalu Nabi Muhammad tuh
Nabi Muhammad ini ditutup hijabnya 10. Bedanya dengan Nabi Yusuf, 10-nya sudah diangkat oleh Allah di dunia. Nabi Muhammad cuma 1 hijab, 9 hijab lagi masih ada. Andaikan kita hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak langsung sebenarnya wajah beliau yang kita tengok. Kalau dibuka Pak Ustaz bagaimana? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kata Sayyid Alawi, andaikan 10 hijab itu dibuka, andaikan 10 hijab Nabi Muhammad itu dibuka, maka orang tidak sadar mengoyak-ngoyak jantungnya, saking bahagia, saking enaknya, saking indah dan eloknya wajah Rasulullah. Subhanallah. Tak sadar manusia mengoyak-ngoyak jantungnya kalau melihat asli ketampanan Rasulullah itu. Itu yang disebut dalam syair-syair itu. Anta syamsun, anta syamsun, anta badarun, anta nurun. Kau matahari, kau bulan, kau cahaya di atas cahaya. Kenapa? Cahayanya luar biasa. Itu Rasulullah. Maka Bapak Ibu, orang jatuh cinta karena fisik. Tapi ini di kajian kita, tapi ada 3 manusia yang tak menengok wajah Rasul. Anak-anak Ustaz, 3 manusia yang tak menengok wajah Nabi. Ini hadis marfu. La yara wajhi thalathatu anfus. 3 golongan yang tidak menengok wajah. Ini kalau kita masuk nauzubillah. Siapa mereka? Ini singkat saja, ini kita cepat dulu saja. Pertama, akul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, mama, umi, bunda yang di belakang, hormat dan sayang. Ayah kita yang di depan, kakek kita, oma, opa, sayang. Kenapa nak? Karena kalau kita tak sayang sama mak, sama ayah, tak dapat kita menengok wajah Nabi kita. 1. Yang kedua, watariku sunnati, orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasul. Yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang ketika dibacakan nama Rasul Muhammad, ia tidak mau bersolawat kepada Allahumma sholli wa sallim alaihi. 3 orang ini tidak menengok wajah Rasul. Yang durhaka kepada orang tua, yang meninggalkan sunnah Rasul. Yang ketiga, orang yang tidak mau membaca sholawat ketika mendengar nama Nabi kita. 1, kita cepat saja. Penyebab orang jatuh cinta, 1, fisiknya. Fisik Nabi bagus tidak? Bagus. Wajahnya ganteng, suaranya indah. Bahkan ibu-ibu, keringatnya saja harum. Ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ketika Rasulullah datang berkunjung ke rumahnya dan tidur di atas dipannya bersama Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, Nabi tidur sebentar, berkeringat Rasulullah, ditampungnya keringatnya di bawah. Habis itu Nabi bangun, ditanya, ya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, kenapa kau tampung keringatku? Kata Ummu Sulaim, hada atyabut tib, ini keringatmu ya Rasul, keringat yang paling harum di antara segala minyak wangi. Jadi keringatnya pun ditampung. Tapi ibu-ibu ini perlu digarisbawahi ya, ini keringat Nabi ya. Jangan keringat kami bapak-bapak ditampung, dijadikan pula minyak wangi, bahaya. Nah, bahaya. Yang kedua, dan cepat. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Kenapa, apa sebab kita mencintai sesuatu itu? Yang kedua, ini kata Qadiriyah. 1, karena fisiknya. Yang kedua, kenapa kita mencintai sesuatu itu? Karena akhlaknya. Nah, ini tema kita, akhlaknya. Bagaimana rupanya akhlak Rasul itu Pak Ustaz? Kalau malam ini kita ceritakan, apalagi bertambah ada ini
susah kita mendengar. Kalau malam ini kita ceritakan semuanya tidak berhasil. Tapi saya ada solusi. Saya punya kitab di rumah. Nama kitabnya Kana Rasulullah. Kana Rasulullah. Kalau Bapak Ibu mau, kita minta guru kita Ustadz Agung, beliau ini pakar bahasa Arab Ibu-ibu. Kita minta beliau menerjemahkan kitab ini. Bagusnya kitab ini begini. Kitab ini hanya tipis, hanya beberapa halaman, tapi isi kitab ini ada 180 poin, 180 poin yang menggambarkan karakter akhlak Rasul. Maka nama kitabnya Kana Rasulullah. Semua isi kitab ini diawali dengan kata-kata kana. Kalau kana dalam bahasa Arab itu bisa ibu-ibu, bapak-bapak tanya, nanti ada orang Mesir di sini bisa tanya. Kalau awalan kana dalam bahasa Arab itu menggambarkan dari orang pihak kedua, orang lain yang bercerita, yang ditengok orang bagaimana. Ibu-ibu menengok siapa Pak Kades kita. Ibu bercerita tentang kades kita, mulut ibu yang bercerita, itu yang diambil karena ini. Jadi kita minta guru kita Ustadz Agung, ya, mungkin beliau pakar penerjemahan bahasa Arab, dia terjemahkan kitab ini, mungkin nanti bisa di-print, dibagikan ke jamaah. Bagus isinya. Ada 180 yang dijelaskan di sini tentang akhlak Rasul. Kalau 180-nya kita jelaskan, tidak selesai sampai pagi. Satu saja. Satu. Ini bagus nih, kita amalkan. Ini bagi ustadz-ustadz bagus. Apa yang dibuatnya di situ dari 180 karakter Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffas salat, akhaffan nasi salata wa atwalan nasi salatan li nafsi. Ini bagus nih buat para imam, bagus nih. Bapak-bapak lah kami tanya, Pak, kalau kita berjamaah di sini mau bacaan imamnya yang panjang atau yang pendek? Biasanya Pak. Itu lah Pak. Yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Yang pendek. Ibu-ibu mau milih yang panjang apa yang pendek? Bu, ibu pilih yang panjang apa yang pendek? Pendek ya? Ini sholat jamaah pendek ya? Yang pendek. Tengok ini. Dari 180 akhlak Nabi yang dijelaskan dalam kitab ini, satu ini. Nabi Muhammad itu manusia yang paling ringkas sholatnya kalau memimpin sholat jamaah. Ini imam Ustaz, guru-guru kita, imam-imam kita. Nabi Muhammad tuh kalau mengimami sholat jamaah paling ringkas, paling cepat. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi memperingkas sholat kalau beliau dengar suara tangis bayi. Artinya apa? Kalau kita lagi pimpin sholat, jangan panjang-panjang. Ini banyak penyakit orang sekarang, ya. Kadang-kadang sudah ditegur jamaah, baru amma yatasaalun sudah ada yang mendengar di belakang. Itu kode. Jangan kejadian seperti di zaman pertengahan. Dulu ini cerita. Dulu ada orang yang imamnya dipukul. Ini buat kita imam-imam masjid. Ini cerita nyata di zaman Khalifah Abbasiyah dulu. Ada orang imam-imam yang dipukul jamaah. Kenapa dipukul jamaah? Karena dia mengimami sholat jamaah. Bagaimana kejadiannya? Di cerita nyata, diselingan saja. Ada dulu seorang ulama, namanya Ubadah. Ulama namanya Ubadah. Pagi-pagi, subuh-subuh, dia keluar rumah. Karena ada suatu keperluan. Lewatlah dia di satu masjid. Pas lewat di satu masjid, azan subuh berkumandang. Dia mikir, daripada saya pergi mencari keperluan saya, lebih baik saya sholat subuh dulu.
Sholatlah dia subuh di masjid itu. Pas rakaat pertama oleh imam sholat situ, imam sholat masjid, apa yang dibacanya? Surat Al-Baqarah. Pak, Ibu, di antara 114 surat di Al-Quran, yang paling pendek itu surat Al-Kautsar, 3 ayat. Posisi pertama yang paling panjang itu surat Al-Baqarah. Kalau saya tidak salah 286 ayat. Kata Ubadah dalam hatinya, kata Ubadah, barangkali ayat 2 ayatnya dibacanya itu, pasti ayat ketiga nanti sudah runtuh dia itu. Ternyata dugaannya salah. Dibacanya full 286 ayat. Rakaat kedua dalam hati Ubadah itu lama ini. Dalam hatinya, karena rakaat pertama panjang, barangkali rakaat kedua pendek yang dibuatnya. Pasti Al-Kautsar kalau tidak Al-Ikhlas lah dibacanya. Dugaan dia salah lagi. Yang dibacanya apa? Surat Ali Imran. Surat Ali Imran 200 ayat. Surah ketiga terpanjang. Posisi pertama Al-Baqarah, posisi kedua Al-A'raf. Sudah hidup beneran? Sudah tidak terdengar lagi? Oke. Sedikit lagi aku yang selesai kita cerita tadi. Surat Ali Imran itu surah ketiga terpanjang di Al-Quran, 200 ayat. Dalam hati Ubadah nih, pasti mungkin seayat 2 ayatnya dibacanya. Rakaat pertama tadi sudah Al-Baqarah, rakaat kedua tidak mungkinlah surah Ali Imran yang 200 ayat ini dibacanya. Dugaannya salah. Dibacanya sampai full. Dibacanya surat Ali Imran 200 ayat sampai salam selesai. Yang aneh dan ajaib Bapak Ibu, selesai salam berdiri dia, balik dia. Imam itu datang ke depan ke jamaah, apa katanya? Ayuhan nas, hei manusia. Sudah mengimani sholat dia 2 rakaat subuh, ayat pertama Al-Baqarah, rakaat pertama. Rakaat kedua Ali Imran, sudah gemetar kaki kita. Sudah hampir, kata siapa ini, kata cerita Ubadah ini, hatta kadatis syams, sampai matahari sudah terbit, sudah hampir suruh habis. Apa kata dia yang mengimani ini? Ayyuhan nas, hai manusia, aidu sholatakum, ulangi sholat subuh kalian. Kenapa? Fa inni lam akun ala taharah, aku tadi belum berwudu. Rupanya dia tadi mengimami itu belum berwudu, Pak. Fakumtu, kata Ubadah ini, fakumtu, aku berdiri. Maka setelah aku berdiri, kalau bahasa Padang itu, aku lapek. Apa namanya? Bahasa Jawa ini. Aku tampar dia imam. Kenapa? Marah. 2 rakaat subuh, ayatnya panjang-panjang, habis sholat subuh, disuruhnya kita ulang sholat, rupanya dia belum berwudu. Marah dia. Jadi Bapak Ibu hadirin, ini contoh orang yang tidak mengenal jamaah. Ini yang pertama, akhlak yang kita tiru dari Rasul, dari kitab Kana Rasul. Nabi itu kalau sholat mengimami jamaah, ayatnya pendek-pendek. Tapi kalau beliau sholat sendirian, atwalun nasi sholata, manusia yang paling panjang sholat. Makanya kalau kita jadi imam, Bapak Ibu, tolong ayatnya tidak usah panjang-panjang. Begitu juga dengan doa. Saya ini Bapak Ibu, kalau disuruh mimpin doa, jujur, kalau disuruh mimpin doa, paling banter doa saya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang kalau disuruh mimpin doa, semua isi buku doa mau dibaca doa. Semua isi buku doa itu mau dibacanya. Mula-mula orang aminnya bagus. Amin ya Allah. Tangan orang tinggi-tinggi mengaminkan. Mula-mula.
Lama-lama tangan yang tinggi itu, lama turun sampai awalnya aminnya bagus, amin ya Allah, makin ke ujung apa kata orang? Amin. Orang lagi terang. Ya Bu ya. Jadi saya cuma satu saya kutip dari 180 yang dijelaskan dalam kitab ini. Nabi Muhammad itu orang yang paling ringkas memimpin sholat. Untuk selanjutnya itu kita minta Ustaz Agung menerjemahkannya nanti. Saya tunggu juga terjemahan beliau ini. Ya, nanti kita bagikan ke jamaah sehingga kita tergambar dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ja'far Hadi ini 180 karakter Nabi sehingga kita bisa dapat oleh-oleh dari maulid Nabi. Setuju tak ibu-ibu bapak-bapak? Amin. Setuju. Kan Ustaz Agung. Siap kan? Nah, terakhir. Kenapa kita mencintai orang? Kenapa kita mencintai sesuatu? Pertama karena fisiknya, kedua karena akhlaknya. Hari ini malam ini 180 dari 180 cuma satu yang kita ambil. Yang ketiga, kenapa kita mencintai orang itu? Karena kebaikan dia. Bapak Ibu, orang yang berbuat baik kepada kita pasti kita sayang. Anak sayang sama orang tua, kenapa? Karena orang tua begitu sayang dengan kita. Kita kalau ada yang berbuat baik kepada kita, terutama di saat kita lagi sedang melarang, itu paling ingat kita orang itu. Nabi Muhammad itu tidak ada lagi manusia yang paling baik kepada hidup kita kecuali Rasulullah. Dialah yang membawa Islam kepada kita, dialah yang membawa agama Islam ini kepada kita. Dengan sebab beliaulah kita mengenal Islam, dengan sebab beliaulah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkaplah kecintaan kita kepada beliau. Fisiknya bagus, akhlaknya luar biasa, kebaikannya kepada kita juga luar biasa. Kalau begitu, benarlah judul kita tadi, aku jatuh cinta. Bukan jatuh cinta kepada siapa-siapa, jatuh cinta kita kepada Nabi Muhammad karena fisiknya luar biasa bagus, karena kebaikannya luar biasa, karena akhlaknya luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan mengisi maulid kita malam ini. Saya simpulkan saja. Pertama, mencintai orang itu disebabkan tiga. Bisa karena fisik, bisa karena akhlak, bisa karena kebaikan. Kesimpulan kedua, Nabi Muhammad pantas dan layak kita cinta karena beliau melengkapi yang tiga ini. Fisiknya bagus, akhlaknya luar biasa. Yang ketiga, beliau kebaikan yang tidak bisa kita balas. Karena sebab beliau lah kita bisa mengenal Islam. Mudah-mudahan banyak-banyak bersolawat salam kepada beliau sebagai tanda terima kasih kita. Ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita diakui dia akhir kelak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, itu yang dapat kami sampaikan. Sesuai janji saya tadi, saya akan buat tanya jawab agak dua untuk anak-anak kita karena mereka sudah menunggu harus dikasih. Nah, sudah ada amplopnya belum nih? Sudah amplopnya belum? Menyusul. Menyusul. Siap. Sebelum kita duduk, ada pertanyaan ini. Yang duduknya paling sopan, duduknya paling tertib. Ini janji Ustaz pada mulai. Duduk paling sopan, duduk paling tertib. Pertanyaan pertama. Apa tadi syaratnya? Unjuk tangan. Unjuk. Pertanyaan pertama. Di kota manakah Nabi Muhammad itu dilahirkan? Kota Mekah, luar biasa. Siapa namanya? Iya Kak. Ustaz Agung cakap. Iya Kak. Nanti ada hadiah. Siap. Pertanyaan kedua. Siapakah aku? Bukan saya. Aku adalah bapaknya Nabi Muhammad. Abdullah, luar biasa. Siapa namanya? Raufa. Pertanyaan terakhir. Siapakah dia? Dia adalah istri Nabi yang pertama, Khadijah, luar biasa. Dia
Sekadung, iya. Nah, Bapak Ibu hadirin, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf bila khilaf dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Bisa suruh belakangan. Acara berikutnya adalah pembacaan doa. Untuk menutup rangkaian acara ini, marilah kita tundukkan kepala, mengangkat tangan, membuka hati, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini dipimpin oleh Bapak Agung Yusuf. Kepada beliau kita persilakan sekarang.